busana nasional Indonesia. Tapi belum ada hari jadinya. Hari berkebaya nasionalnya berkebaya belum ada. Nah, terus yang kedua, kita ingin dunia juga mengenal kebaya. Jadi ya kita daftarkan ke UNESCO supaya itu gaungnya kemana-mana gitu. Jumpa lagi dalam podcast iNews Serpong. Kali ini kita akan berbincang seputar kebaya. Ada urusan apa dengan kebaya? Kebaya adalah bagian dari budaya bangsa. Sudah dikenal dunia internasional. Jangan sampai kebaya ini diklaim lagi oleh negara tetangga. Kita tahu negeri jiran itu suka sekali mengklaim budaya nasional asli Indonesia. Atas inisiasi Perempuan Berkebaya Indonesia, sebuah acara akan digelar bertajuk Jalan Sehat Berkebaya pada 19 Juni 2022 di Arena Car Free Day Jakarta. Acara Jalan Sehat bukan sekedar memeriahkan hari ulang tahun DKI Jakarta yang ke-495, tetapi yang lebih penting adalah menggaungkan rencana pendaftaran kebaya di UNESCO, sebuah lembaga internasional yang membawai kebudayaan. Untuk saat ini kita sudah kedatangan tamu istimewa. Tamu istimewa kali ini tak lain dan tak bukan, dia adalah Ketua Umum Perempuan Berkebaya Indonesia, Rahmi Hidayati. Selamat datang, Mbak Rahmi. Terima kasih sudah diundang ke sini. Ya, kami yang berterima kasih. Ini luar biasa, sebuah kehormatan bagi iNews Serpong. Di tengah waktu mempersiapkan acara ini begitu mepet, masih sempat datang di studio kami. Kalau nggak datang nanti kualat sama senior. Oh begitu. Justru karena ini acaranya luar biasa, akan mendatangkan ribuan perempuan berkebaya. Nah, berkaitan dengan itu, kita ingin tahu seperti apa sih progres acara ini yang akan diadakan minggu depan, minggu ini ya? Minggu ini tanggal 19. Ya. Bisa diceritakan sedikit gimana prosesnya? Jadi kita baru share flyer untuk acara ini baru akhir minggu lalu. Ternyata wah luar biasa responnya. Tadinya kan kita masukin flyer itu cuma di WA grupnya Perempuan Berkebaya Indonesia, menyebar kemana-mana dan dalam waktu nggak sampai 1 jam itu udah mendaftar 300-an orang. Terus sampai malamnya itu udah 1.000 orang. Kita langsung, aduh gitu, gimana ini udah banyak banget. Sementara sebenarnya awalnya kita berencana gini, 100 orang, 150, kalau jalan nih rame-rame kita nih iring-iringan di CFD, itu aja udah akan menarik perhatian orang gitu. Udah emak-emak sama gadis-gadis berkebaya warna-warni. Tadinya rencana kita segitu, ternyata luar biasa ini yang jadi daftar. Target awal itu sekitar 100 sampai 150 ya? 50 lah gitu, itu aja kan kalau udah kebayaan warna-warni semua orang pasti ngelihat gitu. Itu akan menutup Jalan Sudirman itu, Sudirman Tamrin itu. Iya, akhirnya kita tutup pendaftaran di angka 2.500 orang. Sampai detik ini? Semalam kita tutup. Semalam? Dan itu pun masih banyak aja yang nge-WA, kan kita ada WA temen gitu ya, yang kita taruh di flyer. Masih ada ini nge-WA, ada yang organisasi bilang, ini anggota kita ada 50 orang yang mau ikutan, ada yang 15 orang, ada yang berapa belas orang. Aduh, sementara kita mohon maaf. Karena udah benar-benar penuh. Iya, di luar dugaan. Karena kan kita harus mempersiapkan segala sesuatunya gitu. Jadi ya gitulah. Nanti next kita bikin yang lebih gede. Ini aja baru uji coba ya. Iya. Target 150 udah 2.000. Iya, tadinya kan kita cuman berpikirnya gini ya. Kalau kita jalan rame-rame itu pasti kita pada foto-fotoan. Kita foto-fotoan, kita akan share di paling enggak di IG kita masing-masing, di Facebook, di ini kita lah gitu, di sosmed kita masing-masing, dan itu menggaungkan soal kebaya ini. Ya biasa pasti nanti kita minta liputan juga dengan teman-teman media. Itu aja tadi kita pikir udah cukup gitu. Ternyata 2.500 orang. 2.500. Tadi malam kita udah tutup.
Nah, mohon maaf. Ini kan mengumpulkan begitu banyak orang. Tentu kan ada acara-acara lain selain Jalan Sehat itu. Apa yang akan dilakukan? Kalau ini ya rangkaian acaranya, rencana kita pagi-pagi begitu kita mau mulai nanti kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke. Tahu siapa nanti yang akan memimpin? Bang Hadi MS. Hadi MS luar biasa ini. Dan saya tuh benar-benar ini ya orang sekelas Bang Hadi MS itu begitu dia dapat flyer kan flyernya nyebar kemana-mana. Dia taruh di Twitternya gitu. Terus kayaknya kalimatnya tuh teramat sangat mendukung gitu. Terakhir kita ada teman-teman yang kenal dihubungi, Bang Hadi mau nggak ikutan datang gitu. Nanti yang begitu kita nyanyi lagu Indonesia Raya, Bang Hadi yang mimpin. Waduh langsung mau, Bo. Luar biasa. Ya setelah itu nanti ya kan teman-teman ini ada yang nari, ada yang apa. Nah kita buka dengan tarian, habis itu kita jalan deh. Gitu. Itu kalau acara ininya ya. Acara jadi nanti akan start di mana dan finishnya kemana? Itu kita startnya di sekitar FX. Sekitar FX. Ya. Nanti berjalan sampai Bundaran HI. Bundaran HI. Nanti kita bubar di Bundaran HI karena itu aja jaraknya udah 4,5 kilometer. 4,5 kilometer. Dan itu peserta kita, tahu nggak sih? Ada anak umur 10 tahun, ada nenek-nenek umur 76 tahun. Oh, jadi peserta ini apa ya? Beragam usia? Beragam usia. Kan kita maunya memang ini, kebaya ini dipakai mulai dari anak TK. Dari generasi ke generasi? Iya, semua generasi. Iya. Jadi tuh ada yang umurnya 76 tahun. Ya kalau, terus ada yang katanya mau ngajak anaknya umurnya 10 tahun. Terus teman anaknya juga ada yang mau ikutan. Ya kita senang banget ya, karena kita emang maunya. Betul, memeriahkan. Iya. Ya jadi yang untuk yang udah senior, kita pasti tanya, tapi sehat kan Bu, biasa berolahraga. Ini 4,5 kilo Bo, gitu jalan kakinya gitu. Nah nanti kita terakhir kita tutup di Bundaran HI. Yang mau balik, mungkin mereka akan yang bawa mobil kan parkir mobil di sekitar Senayan. Mereka bisa balik nanti naik naik bis dari sana kan ada itu ya MRT gitu. Nah, bisa balik. Atau bisa jalan kaki lagi balik, jalan kaki 9 kilo deh. Itu dimulai jam berapa? Rencana kita tuh jam 6 kita udah mulai kumpul di situ. Jam 6, terus nanti mudah-mudahan setengah 7 atau jam 7 kurang seperempat kita udah mulai jalan. Karena kalau tadinya rencana kita jam 7 atau 7 seperempat lah kita jalan. Tapi kan cuma 150 orang. 2.000 orang, saya bayangkan 2.000 orang dengan pakaian warna-warni. Betul. Ini jangan-jangan pengunjung CFD berhenti sejenak untuk melihat. Paling nggak foto-foto kan. Dan foto-foto mereka pasti taruh di medsosnya. Disinilah kita dibantu untuk menyebarkan gerakan berkebaya ini. Dan tahu nggak sih ada komunitas-komunitas bersepeda yang juga akan mendukung kita. Mereka apa yang bisa kita dukung? Apa hubungannya tuh bersepeda dengan kebaya nih? Jadi saya sepedaan pun pakai kebaya. Oh gitu. Jadi mereka itu akan mengiringi kita, kayak apa sih mengawal kita ya. Kan kita nanti akan jalan beriring-iringan. Nah, mereka akan ada di samping kita yang sepedaan untuk mengawal kita gitu. Karena kan bisa jadi nanti ada yang kecapean di jalan, ada yang apa, dan kita pun untuk itu udah menyiapkan titik-titik di mana ada ambulan di situ, ada dokter. Disiapkan dengan mengantisipasi. Antisipasi. Iya. Itu teman-teman yang dokter aja itu mungkin ada sekitar 15-an orang ya dokter yang akan berkebaya juga berkebaya dong. Perawat berkebaya itu luar biasa. Jadi nanti kita taruh di beberapa titik itu ambulan gitu. In case namanya ya kita rame-rame. Dan ya buat yang muda-muda kali 4,5 kilo gitu. 4,5 kilo ya. Tapi kan kita nggak tahu ya ini peserta sekian banyak, jadi kita taruh juga nanti ambulan-ambulan gitu. Ada di 3 titik ambulan.
Ada 3 ambulan, mungkin kita lagi mengupayakan bisa di 5 titik nanti ambulannya. Untuk antisipasi ya, karena begitu beragam peserta. Iya betul. Kalau usia muda ya mungkin kita ya udahlah bisa jalan. Kalau ada yang masih usia lanjut masih kepingin ya nggak masalah juga ya. Iya betul. Tapi gini Mbak Rahmi, ini kan Jalan Sehat Berkebaya kan bukan sekedar menyambut hari ulang tahun DKI Jakarta. Iya. Tetapi yang terpenting saya dengar ini adalah untuk menggaungkan rencana pendaftaran kebaya di UNESCO. Ya. Itu gimana ceritanya tuh? Jadi gini, dulu tahun 2016 saya baca berita, kebetulan kita kan udah mulai bergerak nih soal kebaya. Teman-teman lagi ada acara liputan ke sana, ke tetangga itu. Terus dia lihat di situ penerima tamu di acara itu semua pada pakai kebaya. Terus udah gitu ada berita-berita juga di situ bahwa mereka bilang kebaya ini pakaian ciri khasnya dari mereka. Negeri gitu. Jiran maksudnya? Ya begitulah. Itu negeri jiran itu memang selalu mengklaim. Nah kan event tenun kita aja juga mereka yang daftarin ke UNESCO. Dan udah diterima karena kita tidak bergerak untuk ininya ya. Betul. Nah terus udah gitu, wah kita langsung nggak bisa nih begini, kita harus bergerak gitu. Wah ini perempuan berkebaya jadi panas. Iya, nggak rela kita. Kita udah tiap hari berkebaya kok orang lain yang mengklaim. Iya, tapi kita juga nggak bisa menyalahkan gitu ya. Karena apa? Kita jarang-jarang berkebaya. Nah dulu itu waktu kita pertama kali bergerak soal kebaya nih, saya dan teman-teman itu cuman ngerasa gini, kok kita foto-foto pakai kebaya keren ya, daripada ketika kita pakai baju biasa waktu kita reunian gitu. Biasa kita wartawan-wartawan gitu dulu, teman-teman wartawan, kita pelajari gitu. Pas kita pelajari, gila, kalau orang pakai kebaya tuh cuman kalau kondangan, kalau wisudaan, atau acara resmi-resmi negara. Ya. Tapi yang sehari-hari pakai kebaya tinggal di kampung-kampung yang dibelusukan aja gitu. Atau misalnya di pasar-pasar di Jogja, di Beringharjo, itu juga nenek-neneknya aja yang pakai kebaya. Orang-orang anak muda udah nggak ada pakai kebaya. Iya. Langsung kan kita, waduh kita harus bergerak nih. Makanya kita bikinlah gitu gerakan berkebaya ini. Nah ketika si tetangga Tea ngaku-ngaku, wah kita harus bergerak. Kita bergerak, kita bikin acara namanya 1000 Perempuan Berkebaya. 1000 Perempuan Berkebaya. Kita bingung juga waktu itu di mana ya tempatnya. Kita hubungilah temen di Kemendikbud. Akhirnya sama Pak Menteri waktu itu, Pak Muhajir dulu menterinya sebelum jadi Kemenko. Kita difasilitasi tempat di situ, di aula apalah segala macam kita diiniin. Kita bikin 1000 Perempuan Berkebaya di situ, gaungnya udah kemana-mana. Akhirnya kita bikin setelah itu bulan Maret. Bulan April kan Kartinian. Akhirnya ada teman dulu Ibu Bupati Pekalongan bikin dong acara Kartinian berkebaya di Pekalongan. Tahu nggak kita bikinnya? Kita bikin karena saya agak ini juga ya. Saya pendukung gerakan anti korupsi. Akhirnya kita bikin Perempuan Berkebaya Anti Korupsi. Tadinya cuma 5.000 orang. 5.000 terus nambah 7.000, nambah 10.000, 12.000 gitu. Pas 12.000, pas sudah 5.000 kita daftar coba ke UNESCO, ke MURI. Aku hubungin Pak Jaya Suprana, udah diiniin. Kita nambah terus pesertanya, sampai 12.000 kita udah bikin flyer, udah backdrop, gitu. Tahu nggak sih yang datang 17.000 Bo? 17.000. Jadi kita bikin acara 17.000 Perempuan Berkebaya Anti Korupsi. Semuanya pakai kebaya dan itu di alun-alun di Pekalongan. Di alun-alun Pekalongan. Ya, terus berarti kan gerakan kita wah benar-benar gitu yang mendukung tuh banyak. Setelah itu banyaklah muncul organisasi-organisasi gerak-gerakan yang berkebaya lainnya. Jadi Perempuan Berkebaya Indonesia ini bukan hanya komunitas ini, muncul beberapa. Akhirnya banyak, ada bersanggul dan berkebaya, ada yang berkain dan berkebaya, pokoknya macam-macam lah. Kebayaannya lah. Iya, benar. Yang mana ada kata-kata kebayanya. Itu kan artinya mendukung. Dan itu gerakan itu kemana-mana gitu. Yeah. Sekarang kita nih di acara besok ada organisasi namanya Bunda Milenial. Bunda Milenial. Ya, nah itu mereka juga ikutan mendukung acara kebayaan kita dan katanya mereka kalau bikin acara mereka kebaya-kebayaan juga. Kebayaan juga. Gitu. Nah, ini kan
ini sudah melangkah. Tapi kabarnya untuk didaftarkan di UNESCO itu butuh waktu yang panjang. Iya. Kenapa? Oh iya, ini belum selesai nih ya. Okay. Tahun lalu akhirnya kita udah dapat dukungan yang luar biasa dari pemerintah. Jadi saya kalau misalnya perlu apa-apa, saya dulu tuh WA aja nih Pak Deputi di Kemenko PMK. Pak, ini kebaya ini banyak aspeknya nih Pak, ekonomi, budaya, psikologis, sosial. Pengen bikin FGD Pak gitu, wah keren gitu. Pak Nyoman dulu namanya, keren sih Pak, cuman nggak punya duit nih Pak gitu. Secara kita kan organisasi yang kita bergeraknya gitu ya. Iya, karena hobi ya. Iya, terus si Pak Deputi bilang ya udah bikin di sini. Nanti kita fasilitasi semua. Jadi mulai dari tempat, konsumsi, pembicara kan harus kita dibayarin semua sama Kemenko PMK. Kementerian-kementerian yang lain juga dukung. Nah akhirnya tahun lalu April 2021 kita kayaknya bikin deh, karena gerakan ini udah semakin besar, terus kesadaran bahwa budaya kita berbusana ini harus kita jaga. Kita bikin Kongres Berkebaya Nasional. Kongres Berkebaya. Iya, tahun lalu. Siapa aja pesertanya tuh? Pesertanya yang komunitas itu, tadi? Kita sebarkan undangannya kemana-mana. Itu kalau nggak salah pas kita bikin diskusi-diskusinya online kan, kemarin kan juga udah pandemi. Akhirnya iya, kita itu pesertanya 5.000-an dari seluruh Indonesia. Iya, nah dalam kongres itu ya didukung nih ya, kalau yang ngomongin ngomongin dari aspek ekonominya, yang bicara Pak Teten. Menkop, Menteri Koperasi, karena aspek ekonomi di kebaya ini banyak, dan itu mungkin ya 95% itu UKM atau UMKM yang bergerak. Betul. Ya penjahitnya, tukang tenun, tukang batik, apa segala macam aksesoris. Nah terus dari omongan soal sosialisasinya, yang ngomong waktu itu Kemenpar, Menteri Pariwisata. Menteri, iya. Itu beliau juga hadir di situ, gitu, Menteri Pariwisata. Iya. Terus udah pasti dari Dirjen Kebudayaan, karena kan kita urusan budaya. Terus ya kayak gitulah, kementerian-kementerian terkait itu dukung, karena memang ya mereka harus ikut berperan ya pelestarian ini gitu. Nah dari acara kongres itu ada 2 hal yang kita putuskan. Yang pertama itu bahwa kebaya sudah ditetapkan sebagai busana nasional tahun 78. Tapi kita belum punya yang namanya Hari Berkebaya Nasional. Nah itu usulan. Tahun 78 sudah ditetapkan sebagai busana nasional Indonesia. Tapi belum ada hari jadinya. Hari Berkebaya Nasionalnya belum ada. Nah terus yang kedua, kita ingin dunia juga mengenal kebaya. Jadi ya kita daftarkan ke UNESCO supaya itu gaungnya kemana-mana gitu. Betul. Ternyata bicara soal kebaya menarik sekali. Ini multiplier efek, bisa dilihat dari sisi ekonomi. Tetapi yang pasti bahwa memang betul-betul budaya nasional. Mbak Rahmi sudah membuktikan masyarakat dari ujung Sumatera sampai ujung Papua juga menggunakan kebaya. Nah, berkaitan dengan itu saya kepingin menanyakan lebih jauh, kenapa Mbak Rahmi ini menyenangi kebaya? Ini ceritanya bermula dari mana? Jadi dulu saya kebetulan wartawan, yang liputan tahun 98. 98. Iya, yang heboh-heboh tahun 98. Kita kan sampai nginep lah di gedung DPR, di pinggir jalan. Iya. Mei 98. Mei 98, pokoknya tahun 98 itu kita wah benar-benar. Nah, sering tuh ngumpul-ngumpul sama teman-teman yang dulu bareng-bareng di lapangan. Sampai satu saat kita ngumpul, kita pakai kebaya yuk gitu. Nah dari situlah kita mulai ternyata kebaya itu keren ya, ternyata begini setelah kita pelajari. Biasa kan wartawan gitu, kalau kepo soal sesuatu kita pelajari. Jadi kejar. Dari situlah kita mulai bergerak. Nah kalau saya mulai pakai kebaya kemana-mana itu, tahun 2014 itu, saya naik Gunung Rinjani.
Nah, waktu saya pas turun ada rombongan yang naik nih. Oh, ada. Rombongan yang naik saudara-saudara kita, perempuan-perempuan cantik dari Bali. Rupanya mereka mau sembahyang di atas ada pura. Nah, saya lihat itu mereka pakai kebaya Bali, terus pakai kain. Yang saya gitu, kalau saya naik gunung itu sepatunya khusus. Mereka tuh pakai selop, yang kalau saya pakai selop itu ke mall. Bukan naik gunung. Mereka naik gunung, Masya Allah. Nah, sejak itu saya penasaran gimana ya rasanya naik gunung pakai kebaya. Terus saya mulailah naik gunung pakai kebaya. Ternyata oke. Dan ternyata ketika saya naik gunung pakai kebaya itu, di setiap titik tuh kalau ketemu ini mbak foto gitu. Sampai di atas pun yang cewek-cewek, yang anak-anak ABG itu minta foto bersama. Wah, berarti ini orang-orang tuh punya punya sesuatu perasaan yang senang dengan kebaya. Kalau enggak, ngapain anak-anak muda, anak-anak gunung pada minta foto-foto gitu. Nah, kalau secara pribadi itu yang membuat saya ngerasa, waduh, emang harus bergerak nih untuk kebaya. Selain yaitu tadi, setelah kita pelajari, semakin sedikit orang yang berkebaya gitu. Makanya saya mulailah setelah pakai naik gunung aja bisa kok, mulai saya sehari-hari pakai kebaya gitu. Jadi dalam kehidupan sehari-hari sudah menggunakan kebaya terus ya? Iya, ke pasar, kemana lah. Tapi kan kemana-mana. Pasti ada jedanya tidak pakai kebaya. Kalau di rumah mah enggak, pakai kaos. Sama kalau mandi pakai kebaya. Kalau ini bisa menjadi apa? Jenis book ini kalau ada perempuan berkebaya sambil mandi. Saya pernah terbang para layang, saya pakai kebaya juga. Terus saya pernah ikut sama teman-teman. Para layang. Kebaya. Itu nggak percaya gimana kan? Rasanya itu? Enggak, kebayang itu kan ini pakai kain loh bawahnya. Pakai kain terbuka gitu ya, diterpa angin kencang. Enggak sih, di atas anginnya nggak sekencang yang kita bayangkan. Terus dayung-dayungan, saya juga kan ada teman-teman itu ya, dulu kita ada lomba dayung gitu. Selama latihan saya pakai kebaya tetap, dayung. Yang nggak berani saya pakai kebaya itu kayaknya arung jeram. Karena arung jeram itu arus sungainya, di atas kelihatan ini tapi di bawah resiko terlalu tinggi. Jadi saya nggak mau kalau arung jeram pakai kebaya. Cuman yang lain-lain yaitu naik gunung, terbang para layang, kayak dayung-dayungan di laut. Nah, itu saya pakai kebaya. Jadi intinya dengan memakai kebaya kegiatan tetap jalan, sangat fleksibel. Iya, nggak ada. Bukan apa? Kalau mendengar kata kebaya, yang kebayang kan orang ke pengantinan, duduk manis gitu ya. Ini kok pergi dayung gitu, naik gunung. Ternyata bisa soalnya. Karena itulah ya, saya ingat dulu nenek moyang kita pada kebaya, nenek saya juga kemana-mana. Kehidupan sehari-hari ya. Iya. Nah, saya tuh jadinya kepikiran gini, kan yang punya busana daerah yang terkenal itu banyak negara-negara. Misalnya kalau kita ke Jepang, kita pasti lihat orang di mana-mana pakai kimono. Pakai kimono. Ya. Kalau kita lihat perempuan pakai sari, pasti dari India. Dan itu mereka di mana-mana gitu. Nah, makanya saya kepikiran dulu gitu. Kalau saya ke luar negeri, saya harus pakai kebaya. Akhirnya ke luar negeri pun gak cuma pakai kebaya saya. Nah, ini saya justru ingin saya tanya nih, pernah merasa aneh sendiri nggak berkebaya di tengah suasana orang yang tidak memakai kebaya? Oh, sering sih itu. Iya, karena kan orang ngelihatnya gitu. Tiba-tiba di mall. Iya, di pinggir jalan. Sepedaan sama kebaya. Ada orang berkebaya. Aku foto Iya, itu udah kalau perasaan sih udah cuek ya sekarang ya. Tapi orang-orang emang banyak yang ngelihat gitu. Terutama ya itulah ya. Misalnya saya sepedaan pakai kebaya, itu yang sepeda itu entah mas-mas, bapak-bapak, ibu-ibu pasti ngeliatin gitu. Cek aja. Mungkin mereka jadi berpikir, harapan saya sih, oh bisa kok naik sepeda pakai kebaya, kapan-kapan coba gitu. Makanya kemudian banyak yang sekarang juga sepedaan berkebaya. Kabarnya Mbak Mimi pernah berkebaya di New York. Iya, di New York pernah. Itu gimana ceritanya tuh? Jadi
Ya, waktu itu kita jalan-jalan aja sih, ada yang dikerjain di sana pakai kebaya. Terus di pusat kota New York yang rame itu, saya disamperin sama ibu-ibunya, bule-bule itu. Terus mereka tanya, where you come from gitu, karena ini sesuatu yang berbeda kan busananya. Terus akhirnya jelasin lah ke mereka gitu, ini dari Indonesia gitu. Oh iya itu batik ya, karena dia lihat batik kan udah goes to UNESCO juga kan, udah terdata itu. Terus gitu, terus yang bikin happy ada itu bapak-bapak ganteng, samperin dia samperin, dia bilang pasti dari Indonesia gitu. Iya, kok tahu? Saya belum lama saya pulang dari Jogja dan saya melihat di sana di pasar, dia bilang Beringharjo, saya rasa sih ya. Dia bilang saya ketemu, dia bilang ibu-ibu tapi nenek-nenek, dia bilang pakainya tuh seperti ini gitu. Terus itu deh kita ngobrol-ngobrol gitu. Tapi sempat foto nggak? Itulah yang nyesel saya. Harusnya ada fotonya supaya ganteng bapak-bapaknya, tapi nggak foto-foto. Saking senengnya ngobrol ya. Maksudnya wah, bule-bule ini mereka appreciate gitu ternyata. Mereka nanya aja ini pakaian dari mana gitu. Itu kan berarti mereka merasa ini sesuatu yang beda. Nah, kalau nggak beda mereka nggak akan nanya, itulah baju biasa gitu. Ini juga menarik. Artinya kan kita dari tadi bicara soal kebaya. Saya kira kita juga perlu membahas bawaannya ini, kebaya ini. Ya. Tentu itu enggak sembarangan juga. Bagaimana itu? Nah, kalau saya sih merasanya gini ya, kebaya itu dipakai dari Sabang sampai Merauke. Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, saudara-saudara kita di daerah-daerah itu, mereka punya kain-kain khusus. Di Sumatera mereka punya tenun khusus. Terus saudara-saudara kita yang di NTT misalnya, mereka punya juga tenun khusus NTT. Yang kayak saya pakai ini tenun dari Kalimantan. Ya, waktu saya ke Samarinda, saya lihat kain ini, wah keren gitu. Akhirnya saya belilah kain ini dari Kalimantan. Nah, bagaimana caranya? Mereka kan juga berkebaya nih dari Sabang sampai Merauke. Sekalian mereka berkebaya tapi bawahnya kain-kain khas dari daerah masing-masing gitu. Jadi kalau sekarang ini kan yang banyak orang bawahnya pakai batik. Batik. Ya, sekarang pun batik di tiap daerah aja ada batik dari Riau, ada batik Lampung, ada batik Bali, batik mana gitu. Jadi dengan kebaya ini bisa dikombinasikan bawahnya apa saja. Ya. Bahkan lebih bagusnya lagi dengan produk lokal. Ya, menurut saya lebih bagus gitu ya. Karena secara ekonomi itu yang juga multiplier efeknya tadi ada unsur ekonomi. Iya, benar. Tapi tadi dijelaskan selain unsur ekonomi ada berbagai unsur, bahkan masalah politik juga terkait itu. Iya. ini jangan-jangan ada kaitannya dengan menuju 2024 ini. Soalnya tahun depan tahun politik gitu. Oh iya. Politik berkebaya ini gimana? Kalau dikaitkan dengan 2024, kita ini cuman pengen kita punya presiden yang oke. Siapanya itu kita tidak ikutan karena ini kita kan gerakan budaya, bukan gerakan politik. Tapi teman-teman kita nih yang bergerak sama-sama, ada dari partai A, partai B, partai C. Kalau kita udah ngumpul, kita nggak ngomongin soal partai, kita nggak ngomongin soal itu. Saya kita kira soal budaya. Satu syaratnya lagi, harus pro berkebaya. Iya. Semuanya pada pro berkebaya. Iya, luar gitu. biasa. Jadi kalau aspeknya kebaya itu macam-macam memang, aspek ekonomi pasti ada. Karena semuanya diproduksi oleh UKM. Mulai dari tukang jahit, konveksi, kain, tukang tenun, pembatik, terus aksesoris. Orang kan kalau pakai kebaya suka pakai aksesoris macam-macam. Belum lagi selopnya, terus tas-tas yang itunya gitu. Jadi banyak aspek ekonominya kebaya ini. Nah, terus ada aspek psikologisnya ada. Psikologisnya itu misalnya gini, orang gimana perasaannya dia ketika pakai kebaya? Kenapa anak-anak muda nggak mau pakai? Kenapa misalnya nenek-nenek aja misalnya ya yang kayak misalnya selama ini dianggap orang nenek-nenek doang yang mau pakai kebaya. Kenapa ibu-ibu yang masih ibu-ibu muda mereka nggak mau pakai? Itu aspek psikologisnya ada gitu. Terus misalnya dia ngerasa ribet pakai kebaya, saya nggak mau, males. Atau kebaya itu kelihatan kuno.
Atau kalau anak muda, ntar ya disangkain nenek-nenek gua kalau pakai kebaya, jadi nggak mau. Nah, yang kayak gitu ada aspek psikologisnya. Kalau aspek budayanya udah pastilah ya, ini ada kaitannya dengan sejarah kita. Dan terkait dengan aspek psikologis ini, apa yang Anda lakukan sebagai komunitas perempuan berkebaya? Ini kan kita ingin melihat berkesinambungan gitu ya. Artinya tidak berhenti di generasi Mbak Mimi, tapi generasi milenial ini. Apa yang Anda lakukan? Jadi gini, karena gerakan kita ini makin besar, terus didukung sama pemerintah. Nah, sekarang kita bagaimana caranya bergerak bersama-sama nih, nggak cuma kita emak-emak doang, tapi kita bergerak juga bersama pemerintah, kita bergerak juga sama di kelompok kita nih, di organisasi kita ada psikolog, ada dokter, ada apa segala macam. Kita bergerak bersama-sama untuk menggaungkan kebaya ini gitu. Nah, untuk yang misalnya anak-anak muda, kita bikinlah kebaya-kebaya dengan tadi itu versi anak muda. Versi anak muda, ya. Dan itu ada modifikasi, tapi tetap unsur kebayanya menonjol. Iya. Nah, terus anggapan misalnya ya, males pakai kebaya karena ribet gitu. Nah, banyak yang berpikir bahwa pakai kebaya itu dililit-lilit kainnya sehingga sempit kan, jalan jadi agak susah gitu. Nah itu. Nah, gimana caranya kita mensosialisasikan banyak cara pakai kain. Even kan Ibu Kartini dulu juga tiap hari pakai kebaya, kemanapun pakai kebaya. Nenek-nenek kita juga ke sawah kemana pakai kebaya, bisa kok gitu. Nah, akhirnya saya pelajari gimana caranya pakai kain yang enak. Nah, nanti kita pengennya kita sosialisasikan, bikinin tutorial berkain. Nanti bantuin dong ya bikin tutorial berkain. Nanti kita share kemana-mana videonya supaya orang-orang nggak lagi ngerasa ribet pakai kebaya. Nah, itu yang salah satu yang bisa kita lakukan gitu. Terus tadi saya intip koleksi kebaya Mbak Rahmi, ini kan ada yang kebaya batik. Iya, macam-macam. Kebaya batik itu. Mau saya ambil dulu nggak? Bentar ya. Oh, boleh. Ini ya, kebaya batik ini kebetulan waktu itu saya lagi main-main ke Pekalongan, terus saya dikasih kain batik ini sama teman saya di Pekalongan. Nah, waktu itu saya kepikiran, aduh kalau misalnya kita bikin kebaya dari bahan batik pasti keren gitu ya, karena kan ini kayak gini nih, ini tadinya di kain itu ini di pinggir, ini bisa ditaruh di sini, ininya taruh sini. Motifnya itu ya? Iya, motifnya jadi, batik gitu. Bisa dibentuk dengan batik itu sendiri. Kan cakep, di sininya ada ininya batik, belakangnya batik, tinggal nah kayak gini nih kan masih ada iniannya nih di pinggir. Gimana caranya kita memanfaatkan motif yang ada di batik untuk bikin kebaya yang bagus. Nah, bisa juga kalau setelah saya bikin ini, saya kan punya teman-teman pengrajin batik juga di Pekalongan. Akhirnya mereka bikin desain batik yang kalau mau dibikin kebaya udah tinggal dijahit gitu. Karena udah ada bunganya di sini, sininya polos gitu-gitu. Ini kalau lihat modelnya kan hampir sama dengan baju biasa aja. Maksud saya untuk memakainya jadi nggak ribet. Iya, betul. Nggak kebayang harus pakai lilitan ini. Iya, jadi kebaya itu kan sebenarnya blus. Cuman modelnya kita di tengahnya nih, tadi ada Kutu Baru, ada kebaya Kartini modelnya. Tapi kan blus aja sih sebenarnya. Yang satu itu apa, Mbak? Nah, kalau ini namanya, ini yang tadi kebaya encim. Ini kan di apa namanya? Dibordir. Ini kebaya encim ya, disebutnya kebaya encim karena dulu saudara-saudara kita yang keturunan Cina yang banyak pakai ini. Tapi sekarang mah semua juga udah pakai gitu. Nah, terus ada lagi nih kebaya, karena saya naik gunung tadi pakai kebaya. Saya waktu itu kepikiran gini, kalau pakai kain yang biasa keringetan apalah gitu ya. Akhirnya saya coba bikin kebaya dari bahan kaos. Kalau ini dari bahan kaos. Nah, pas saya bikin dari bahan kaos itu, teman-teman yang lain juga pada ikutan pesen-pesen. Sampai satu saat ada yang bilang gini, udah diproduksi aja jualan kebaya kaos. Akhirnya anak saya suruh jualan kebaya kaos. Ini aspek bisnisnya. Iya, ini kan kaos, karena kalau sepedaan kita keringetan. Betul. Naik gunung kita keringetan. Even besok nih jalan santai besok tetap juga keringetan.
Akhirnya saya bikin ini. Nah ini tengahnya kutu barunya, ada yang ini bahan brokat namanya. Dulu juga brokat ini banyak dipakai untuk jadi bahannya kebaya ya. Ada juga yang saya kasih batik di sininya tengahnya, ada yang dikasih lurik gitu-gitu. Jadi ya itulah. Nah ini namanya modifikasi, tapi pakemnya tetap sama. Pakemnya itu tadi bukaan di depan, tangannya. Terus ini salah satunya tuh dia membentuk lekukan tubuh pinggir kiri kanannya ini. Itu pakemnya kebaya. Ini cuma bahannya doang gitu. Ini kembali ke acara Jalan Sehat Berkebaya. Besok itu bebas saja model kebaya yang akan dipakai. Iya. Terserah mau pakai yang apapun, yang penting kebaya. Yang penting kebaya. Kalau bisa bawahnya kain. Bawahnya kain. Ada juga yang kainnya itu mereka bikin rok panjang dari bahan batik misalnya. Kalau pakai kebaya dipadu dengan celana panjang itu bisa juga nggak? Bisa sih, dan tidak bisa dilarang juga, kan hak seseorang itu. Iya, kan sekarang ini kan orang berpakaian resmi sepatu kets kan boleh. Iya. Nah besok juga kita pakai sepatu kets karena kita kan jalan olahraga. Kalau kita ke kondangan baru kita pakai selop. Tapi karena kita olahraga kita sesuaikan, kita pakai sepatu kets. Kalau bisa tetap pakai kain. Tetap pakai kain. Cuman kalau misalnya ternyata saya nggak bisa pakai kain atau apa, ya silahkan aja mau pakai celana panjang gitu atau mau pakai rok modelnya nggak apa-apa. Oke Mbak Rahmi, ini menarik sekali ternyata di balik kebaya itu. Kita berharap acara yang akan dilakukan 19 Juni 2022 di Arena Car Free Day berjalan lancar. Amin, doain. Nah, ini pakai Mbak Raranya, ada Mbak Raranya nggak? Ada apanya? Mbak Raranya. Enggak sih, tapi saya udah minta teman-teman semuanya, mari kita berdoa bersama-sama supaya paginya itu cuaca kalau mendung-mendung oke, karena kita malah nggak kepanasan. Terima kasih Mbak Rahmi, menarik sekali omongan kita. Saya kira masih banyak yang bisa kita gali dari apa yang diungkapkan Mbak Rahmi tadi. Cuma kita batasi dulu sampai sini. Pemirsa, kita jumpa di lain waktu. Terima kasih Mbak Rahmi. Makasih banyak supportnya. Perlu support bapak-bapak, tapi jangan ikutan pakai kebaya ya. Bapak-bapak nih, supportnya bapak-bapak untuk kebaya tuh sangat besar. Istri ulang tahun kasih hadiah kebaya. Anak ulang tahun, ponakan, selingkuhan jangan ya. Awas kalau punya selingkuhan.